gitu. Oke. Yang pertama itu of course harus upgrade diri sendiri. Ya, tadi kalau Bu Pinkan bilang katanya harus menjadi diri yang otentik, harus tahu dulu kamu maunya apa, pengennya pasangan seperti apa, cocoknya kayak apa, kelemahan kamu, trauma kamu, apa segala macam itu harus kamu udah tahu dulu. Terus juga harus upgrade diri juga ya kan, penampilan, karir dan segala macam. Jadi orang yang keren dulu, luar dan dalam, termasuk mental dan emosional gitu. Kalau kamu tahu kamu orangnya pemarah, ya harus melatih diri supaya nggak jadi pemarah. Kalau kamu tahu kamu orangnya insecure, ya harus melatih diri supaya jadi secure. Kalau kamu tahu kamu orangnya jealousan, ya harus melatih diri supaya nggak jadi jealousan gitu. Kita harus jadi diri yang lebih keren, upgrade. Supaya apa? Supaya ya kita happy sama diri sendiri. Prinsipnya kalau mau mencintai dengan happy, ya diri sendirinya harus happy dulu. Gelasnya harus penuh dulu kalau tadi kata Bu Pinkan, ya kan? Ingat kan di depan gitu loh. Jadi yang pertama adalah kamu harus penuhin diri dulu sendiri, ya. Penuhin diri sendiri, bikin diri kamu happy dulu. Nah, ini nih gitu loh. Yang orang mungkin udah ngerti, apalagi di kelas kita udah sering banget ngomong tentang upgrade diri, tentang self upgrade ya. Jadi kalian udah biasa lah dengar omongan soal self upgrade. Mungkin kalian juga udah lakuin gitu loh sebagian ya. Upgrade apa? Penampilan, karir, pergaulan, mental dan emosional supaya kamu jadi happy, full gelasnya. Nah, yang kedua, nah ini nih, cari pasangan yang baik. Cari pasangan yang baik itu tadi yang udah dijelasin sama Jill, ya. Cari pasangan yang baik itu susah, bener nggak? Gitu. Ini penting karena of course, kalaupun kita udah pede nih, udah happy, karir bagus, kita juga udah upgrade diri kita ya kan, jadi lebih healthy mentally and emotionally, tapi terus kita dapet pasangannya yang toxic ya, gue jamin jadi nggak happy juga, pasti jadi stres juga gitu ya. Jadi faktornya itu ada 50% di kita ya, agar hubungan jadi happy, stress free dan bisa mencintai tanpa anxiety. Faktornya itu 50% ada di kita, 50% ada di pasangannya. Makanya penting untuk cari pasangan yang baik gitu. Pasangan yang cocok, pasangan yang klop, pasangan yang istilahnya nggak bikin kita stres, malah menambah kebahagiaan dalam hidup kita. Gitu. Ya, ini khususnya buat kalian-kalian semua yang pada masih jomblo nih, kan banyak nih kalian semua pada masih jomblo, rata-rata masih jomblo kan gitu. Jadi ini penting banget gitu loh. Jadi saya tuh lebih banyak bicara tentang cari pasangan yang benar gitu ya, baik di konten di sosial media maupun di mana-mana gitu, karena mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Karena kalau kamu udah nyarinya bener-bener, udah akhirnya dapat yang baik dan cocok, itu kedepannya pasti jadi lebih lancar, pasti dijamin. Tapi kalau kamu pilihnya ngasal, atau udah tahu dia sebenarnya nggak gitu baik, tapi kamu paksain tetap jadian, gue jamin lu stres pacarannya. Ayo siapa yang kayak gitu? Coba ngaku di kolom chat, coba siapa yang kayak gitu? Udah tahu sebenarnya nggak baik dari awal, tapi terus nanti dia akan berubah, pasti nanti dia nggak gini lagi, berharap suatu saat keadaan akan membaik, tapi nggak pernah terjadi kan gitu. Siapa yang pernah ngalamin coba? Oke, saya pernah ngalamin. Coba ngaku di kolom chat ya. Nah, jadi mendingan carinya yang bener gitu loh. Carinya yang bener, yang bisa kerjasama, yang mau komitmen, ya kan, yang perlakuin kamu dengan baik. Kalau ngomong juga nggak kasar, meskipun bertengkar juga, tapi nggak pernah sampai kasar, sampai nusuk, sampai nyakitin hati kamu gitu loh, nggak bales-balesan gitu. Terus juga ya emang beneran sayang sama kamu, care sama kamu, peduli sama kamu, gitu. Secure juga orangnya, nggak jealousan, nggak posesif, nggak needy, nggak terus-terusan gitu. Oke. Dan kalau tadi kayak Coach Lex juga ya kan, komunikasinya enak, bisa ngobrol, nggak main HP mulu gitu. Coba bayangin kalau kamu ketemu sama orang yang kayak gitu, ya. Dijamin hubungannya jadi lebih lancar. Jadi nggak apa-apa lama sedikit nyari pasangan yang cocok sampai dapet. Nggak apa-apa usaha capek sedikit sampai ketemu yang oke, daripada maksain
buru-buru, terus akhirnya dapetnya yang nggak oke, gitu loh. Ya, ini kunci yang pengen saya share di sini, gitu. Ya, kalau dapat pasangan yang baik dan cocok, dijamin hubungan kalian jadi lebih lancar, dijamin. Ya, so gimana caranya ketemu yang kayak gitu? Ya, gue juga mau coach kayak gitu. Gimana caranya biar ketemu yang kayak tadi, baik, cocok, care, nggak kasar, gimana? Ya kenalan yang banyak gitu. Tadi yang udah dijelasin sama Jill, yang ceritain sharing sama dia aja sampai dalam 2 tahun gitu loh, swipe berapa banyak cowok gitu, sampai akhirnya chatting berapa banyak cowok, yang ketemuan memang akhirnya 15, tapi yang nggak ketemuan, yang di-chattingin, itu kan lebih banyak lagi gitu loh. Jangan, ya emang begitu prosesnya, ya, emang begitu prosesnya, kenalan yang banyak, trial and error gitu. Kenal yang satu ini nggak serak gitu, kenal yang ini udah deket bentar tapi akhirnya nggak cocok, ya udah nggak apa-apa. Kenal yang satu ini udah sempet jadian tapi akhirnya terus harus bubar, nggak cocok juga, ya udah nggak apa-apa, it's okay. Trial and error sampai akhirnya ketemu yang baik gitu. Jangan takut putus, ya, jangan takut putus, jangan takut putus. Jadi kalau saya selalu bilang, jadian cepet nggak apa-apa. Kalian ketemu misalnya di dating apps. Oke. Kayaknya dia baik, gue suka sama dia, kayaknya dia juga suka. Oke, ya udah, nggak usah pakai lama, sebulan jadian aja gitu loh. Tapi begitu ngelihat dia punya red flags, begitu ngelihat dia kayaknya ada value dia yang nggak cocok, ya udah langsung putus. Akan jauh lebih gampang kalau kamu putusinnya 1-2 bulan awal baru jadian, daripada nanti kalau udah 2 tahun jadian, susah putusinnya. Makanya kalau memang udah ada red flag, makanya memang kalau udah nggak cocok di awal, putusin langsung di awal gitu loh. Ya, putusin langsung di awal. Coba saya tanya, kamu kalau melihat video di Instagram Reels atau di TikTok gitu loh, berapa detik kamu tahu kayak ini gue nggak suka, gue swipe? Berapa detik? 2 detik, 1 detik? Kalau lihat video aja Instagram Reels 2 detik, lu langsung scroll kalau nggak suka. Kenapa kalau sama cowok kok lama banget gitu loh? Sampai toxic dulu, setahun dulu, 2 tahun dulu baru berani untuk mutusin. Sampai harus stres dulu, mungkin harus di abuse dulu, baru gitu loh. Berani putusin gitu loh. Dari awal ya, dari awal. Jadi cara main zaman sekarang ini, kalian tuh kan generasi instan ya sekarang gitu. Praktekin juga dalam mencari pasangan ya. Kenal dari dating apps, cepet gitu kan. Ketemu, kalau nggak cocok ya udah langsung skip, langsung ganti lagi, cari yang lain lagi gitu ya. Sama kayak yang tadi Jill udah kasih penjelasan, Jill udah kasih contoh diri dia sendiri gitu ya. Jangan buang-buang waktu. Kenalan, ngobrol enak, chatting oke, langsung ketemuan, nggak cocok udah langsung skip, pindah lagi yang lain. Itu mainnya ya. Jadi nggak buang-buang waktu, dan chance untuk ketemunya yang baiknya jadi lebih cepat gitu loh ya. Coba bayangin gini secara angka, kalau kamu harus ketemu sama 20 orang dulu, kalau kamu harus ketemu sama 20 orang dulu sampai akhirnya ketemu sama yang the one ini ya, enakan ketemu 20-nya langsung aja kan gitu loh. Dalam waktu setahun misalnya ketemu 20, akhirnya ketemu nih yang ke-21 gitu, akhirnya jadi jodoh kamu nih ke-21. Ya udah, mendingan cepet kan, akhirnya ketemu nih ke-21, dibandingin lama lah dulu, harus toksik dulu lah, apalah inilah dulu lah, ujung-ujungnya nggak nyampe ke-21 gitu loh. Makanya nggak ketemu jodoh lu gitu, karena kelamaan mainnya, kelamaan di hal-hal yang nggak penting sama orang-orang yang nggak cocok, yang nggak sekelamaan gitu loh, kelamaan ya gitu. Generasi instan maunya yang instan, tapi kalau urusan dating gitu ya nggak berani cut instan gitu, harus berani cut instan ya. Sabar, jangan buru-buru. Sabar apa tadi, jangan takut putus. Terus yang berikutnya adalah harus bisa sabar, jangan buru-buru, sabar mencari tadi ya. Kalau nggak cocok cut, kalau nggak cocok ya udah skip, kalau nggak cocok ya udah next gitu. Terus kenalan terus. Wajar
It's okay, memang begitu cara mainnya di zaman sekarang, ya. Emang begitu cara mainnya di zaman sekarang, gitu. Gimana? Hah? Udah mulai kebayang kan? Ya, coba saya mau nanya dulu di kolom chat ya. Coba kalian ini dong, apa namanya, tulis kalian kerja apa usaha gitu. Kerjanya apa? Kalau misalnya usaha apa? Maksudnya kalian sekarang kerjanya apa? Mungkin ada yang karyawan swasta, mungkin ada yang pengusaha, mungkin ada online shop. Ketik ya, coba di kolom komentar, saya pengen tahu gitu loh. Banyakkan yang kerja atau banyakkan yang apa? Coba bisa lihat ya. Banyakkan yang kerja atau banyakkan yang bisnis gitu. Nggak masalah, nggak masalah. Ini bukan soal kerja versus bisnis. Saya cuma pengen tahu aja. Oke. Oke. Saya susah bacanya dari sini, agak kecil. Tapi pada kerja ya. Sip. Nah, kalau saya bilang baik yang kerja karir maupun yang bisnis usaha sendiri gitu, kalau saya bilang untuk sukses ya, untuk sukses dalam karir dan pekerjaan dan bisnis itu ada 2 faktor. Kerja keras dan hoki alias keberuntungan. Kalian setuju nggak? Coba, setuju nggak? Ada 2 faktor yang menentukan kesuksesan dalam pekerjaan dan bisnis. Kerja keras ya, dan keberuntungan, hoki. Gitu. Setuju nggak? Pasti setuju, bener gitu. Nah, ada orang-orang yang hokinya lebih gede. Misalnya dia lahir di keluarga yang kaya misalnya ya. Jadi orang tuanya udah punya usaha, jadi dia tinggal meneruskan gitulah. Dia hokinya gede, jadi usahanya bisa lebih kecil. Usaha dia nggak terlalu besar, dia udah bisa sukses, ya kan? Make sense? Ada orang-orang ya yang hokinya kecil gitu. Jadi mungkin ya kita lahir di keluarga mungkin yang kurang mampu gitu. Berarti kita harus apa? Usahanya harus gede, bener nggak? Usahanya harus luar biasa kalau kita mau sukses, bener nggak? Usahanya kita harus sekolah yang rajin, kita harus cari usaha yang kesempatan-kesempatan, kita jangan melewatkan kesempatan, kita harus rajin kerja, ya, kita harus buka connection gitu loh, harus networking sana sini, jangan pilih orderan misalnya, ya, setuju nggak? Setuju nggak? Kalau hoki lu gede, kerja lu boleh lebih sedikit. Kalau hoki lu kecil, kerja lu jadi lebih banyak. Setuju nggak? Setuju ya? Gitu. Nah, ini nih yang ini nih, yang jadi poin dari sesi gue ini ya, gitu. Kalau untuk urusan karir, kalau untuk urusan kerja, kalian bisa setuju bahwa butuh kerja keras kalau nggak hoki. Tapi kalau untuk urusan percintaan, kok kalian nggak mikir ke situ? Kenapa kalau untuk urusan percintaan kalian mengharapkan keajaiban? Mengharapkan ketemu gitu loh. Di jalan misalnya nggak sengaja ketabrak gitu kan. Akhirnya keluar marah-marah awalnya. Dia kayak film-film ya kan, marah-marah, kamu nabrak aku gitu. Terus akhirnya jadi kenalan, jatuh cinta, bahagia, merit akhirnya ya kan. Atau misalnya lagi di Gramedia, lagi lihat buku, pas mau ngambil buku, sebelah juga mau ngambil buku, tangannya barengan, gitu. Langsung jatuh cinta, ada background lagu di belakangnya, gitu kan. Akhirnya kalian jatuh cinta, orangnya baik, merit, bahagia selamanya. Kenapa? Kalau masalah percintaan, kalian mikirnya begitu. Kalian ngarepnya begitu. Sekali ketemu langsung mau yang baik. Kalau urusan bisnis bisa mikir, yes, gue harus kerja keras. Gagal sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau urusan cinta, nah ini akibat udah dicuci otak nih sama film-film, ya film-film drama Korea dan segala macam film. Tadi saya nanya sama tim KC ya, apa film-film percintaan apa katanya, film India katanya, film India, film Korea.
Film Turki ya, film Turki gitu. Jadi kita tuh nggak realistis gitu. Kita nggak bisa lihat bahwa sama seperti bidang apapun di dunia ini, percintaan juga sama. Kalau mau sukses, kalau mau happy, harus usaha gitu loh. Harus usaha. Kalau mau ya, kalau mau sukses gitu loh. Oke, nah coba cek kamu hoki apa enggak. Coba cek kamu hoki apa enggak. Gitu. Ada orang ada orang-orang yang hoki. Ada orang-orang yang memang hoki dia. Sekali dua kali kenalan sama orang langsung cocok, orangnya baik, akhirnya mereka married, happy, wow, keluarga bahagia. Ada orang-orang yang hoki seperti itu. Ada, saya bukannya bilang nggak ada, ada. Makanya dia nggak perlu terlalu banyak usaha, ya kan? Gitu loh. Cukup kenal satu dua kali, boom langsung happy, ternyata ketemu jodohnya. Nggak perlu banyak usaha. Terus ketemunya juga emang udah sama-sama baik orangnya, kedua happy aja, nggak perlu pakai belajar kelas cinta, nggak perlu segala main dating apps gunung gini gitu kan, nggak perlu ribet, happy udah langsung. Ya ada orang-orang yang begitu. Nah kamu termasuk nggak orang-orang yang itu? Kamu termasuk yang hoki nggak? Coba dicek. Kamu termasuk orang yang hoki nggak? Biasanya ikut kelas cinta bukan orang yang hoki. Justru kayaknya suwe terus istilahnya, sial terus gitu. Ya, justru sial terus istilahnya gitu. Ketemu orang ternyata toksik lah gitu kan, deketin orang ditolak lah gitu. Ya. Nah, kalau kamu bukan orang yang hoki, berarti apa tadi gue bilang, kalau hokinya gede, usahanya sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau hoki lu kecil, berarti apa? Berarti apa kalau hokinya kecil? Usahanya yang harus digedein. Kerja keras. Nggak bisa ngarepin hoki, nggak bisa. Kan udah track record udah kelihatan nih, gitu. Kita bisa lihat track record kita, gitu. Ya, aduh, gue udah ketemu berbagai macam jenis orang, susah ketemu yang serak. Ya udah itu berarti ketahuan lu nggak hoki. Berarti usahanya harus digedein. Nanggap? Make sense? Kalau hoki lu kecil, terus usaha lu juga kecil, ya wajar aja. Lu mandek, wajar aja. Lu stres mulu, wajar aja. Nggak ketemu-temu jodohnya, wajar aja. Galau mulu, gitu loh. Ya, make sense nggak nih? Tangkep dulu nih, masukin dulu, tanam dulu. Ini yang saya mau ingetin sama kalian semua gitu. Karena ketika urusan percintaan tuh semua orang jadi bego gitu. Ya kebanyakan nonton film-film dan lagu-lagu dan pokoknya konsumsi media-media percintaan gitu. Jadi ngebayanginnya tuh yang muluk-muluk. Padahal enggak. Realnya lu harus usaha. Ya. Oke. Jadi kalau kamu nggak hoki, kamu harus lebih keras usahanya, harus sisihin waktu. Sisihin waktu. Sekarang berapa banyak, seberapa sering lu main dating apps misalnya, atau chattingan sama orang, DM-in orang gitu, kenalan ya. Kalau waktunya aja dikit yang disisihkan, ya gimana bisa sukses gitu. Sama kayak kamu misalnya mau sukses bisnisnya gitu, ya kan. Ya waktu yang kamu pakai buat kerja berapa banyak gitu. Kalau sisihin waktu aja nggak bisa, ya jangan harap. Banyak nih yang kayak begini nih, banyak yang kayak begini. Jadi klien-klien saya nih, yang emang udah sukses, cowok-cowok mapan gitu kan, yang kaya raya gitu, tapi sibuknya setengah mati. Ya, nggak bisa dapat jodoh, dia bilang datang sama gue gitu kan, oke tolongin gue, susah banget dapat pacar gitu kan. Gue bilang ya lu harus sisihin waktu bro, lu harus sisihin waktu untuk beneran nyari, untuk main dating apps, untuk ngedate,
untuk kenalan gitu, untuk keluar ya, untuk bergaul gitu loh, ikut komunitas apa. Dia bilang, waduh, waktu gue mepet banget, gue susah banget gitu loh, waktu luangnya sedikit. Ya udah kalau kayak gitu loh, susah, ya, susah gitu loh. Kalau lu aja nggak mau luangin waktu, ya susah, lu akan stuck di sana, ya. Jadi ada klien gue ya, klien saya gitu. Dia minta dimainin dating apps-nya gitu ya. Jadi saya juga buka jasa mainin dating apps ya. Jadi karena dia terlalu sibuk gitu kan, jadi saya mainin dating apps-nya ya, tim saya gitu loh. Kita mainin dating apps, istilahnya kenalan ya, chatting, sampai ketemuan gitu, sampai ceweknya oke ketemuan. Jadi si bos ini nanti tinggal ketemuan aja gitu ya, kalau cocok lanjut, kalau enggak lanjut gitu. Nah bahkan udah dimainin dating apps-nya pun, ceweknya udah mau ketemu nih ya, kan cewek yang match gitu kan, terus chatting, itu ceweknya udah mau ketemu, aja, dia nggak ada waktu tapi. Bro, ini Sabtu ya, ceweknya mau ketemu nih, ayo janjian. Aduh bro, gue nggak bisa. Ceweknya udah mau ketemu aja, dia nggak ada waktu. Gimana coba? Terus dia ngeluh sendiri, kenapa ya susah ya dapet cewek? Gue bingung juga gitu. Sisihin waktu, sisihin tenaga, sisihin uang, gitu. Sisihin kalau memang mau niat gitu. Kalau memang mau sukses, harus ya, harus mau menyisikan diri lu untuk usaha. Oke. So, coba cek selama ini udah usaha apa aja. Coba cek selama ini udah usaha apa aja. Coba ketik di kolom komentar selama ini. Udah upgrade diri belum? Untuk diri sendiri ya. Satu untuk diri sendiri tadi kan ada dua nih. Supaya punya hubungan yang happy kan ada dua. Satu upgrade diri sendiri, dua cari pasangan yang baik. Nah, untuk upgrade diri sendiri kamu udah ngelakuin apa? Coba ketik di kolom komentar. Udah upgrade penampilan belum? Coba kalau udah ngaca, udah ganteng belum? Cantik belum? Apa? Ya. Tadi kalau kata Bu Pinkan ya silahkan cek mental health kamu. Kali aja punya trauma atau luka-luka ya yang harus dibereskan gitu. Apalagi yang udah kamu lakukan untuk upgrade diri kamu ya. Karir gimana? Nah, apa yang bisa kamu lakuin untuk upgrade karir kamu? Apa yang udah kamu lakuin, coba dicek ya. Dan yang kedua, untuk mencari pasangan yang baik itu loh tadi, udah cukup spend time belum? Udah bergaul belum? Udah ikutan sana sini belum, komunitas ya, ikut komunitas lari, ikut sana, ikut sini, bergaul sana kemari, udah belum? Oke. Jadi memang sesi saya ini sebenarnya, tadi kan saya udah bilang di awal, sesi saya ini yang benar, cuma ngomelin kalian doang aja, supaya benar-benar ngelakuin apa yang udah dipelajarin hari ini. Supaya benar-benar make effort, usaha. Jadi jangan berharap bahwa kebahagiaan di dalam hubungan itu akan muncul begitu saja. Jangan berharap lu akan ketemu jodoh tanpa harus ngapa-ngapain. Buang jauh-jauh tuh pikirannya seperti itu. Ini yang saya mau ngertiin. Dan saya juga sesinya nggak panjang-panjang, beneran. Cuma mau ngingetin, kalau mau sukses, termasuk dalam percintaan, harus kerja keras. Gitu. Harus kerja keras. Ya. Makanya saya undang si Jill itu ya karena saya tahu sendiri ya, saya ngikutin dia ada cerita-cerita gitu.
dia ngedate dia kenalan sama cowok gitu. Ya, ini unik karena apa? Karena kebanyakan cewek itu belum apa-apa udah capek duluan, belum apa-apa udah males duluan, belum apa-apa udah nggak mau usaha duluan. Gitu. Ya. Ini kalian harus usaha, kalian harus niat. Oke? Nah, ada pertanyaan nggak? Boleh nih, kalau udah ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan boleh. Udah berasa belum diomelin ya? Kalau belum berasa, saya omelin lagi nih. Gitu, oke? Ingat, kalau kamu nggak hoki, usahanya harus yang digedein. Gitu loh. Saya termasuk yang nggak hoki gitu. Saya sampai akhirnya bisa ketemu sama istri saya, sama Cilil, itu setelah ratusan, setelah ketemu dan kenalan dan ngedate sama ratusan cewek, beneran, literally ratusan. Gitu. Waktu zaman-zaman dulu gitu. Sampai akhirnya ketemu. Ya itu berarti saya bukan orang yang hoki, makanya saya harus kerja keras. Sampai akhirnya ketemu yang cocok gitu. Jadi kalau kalian baru kayak kenal 5 orang, aduh kok aku udah kenal, aku udah ngedate, udah match sama 5 orang gitu, tapi nggak ada yang cocok, ya baru 5. Baru 5. Oke? Coba cowok yang pasangan yang keren itu ya. Menurut kamu pasangan yang keren, yang baik, yang cocok, yang sayangin kamu, yang bisa diajak kerjasama, pokoknya yang keren deh. Itu menurut kamu langka apa enggak? Menurut kamu langka apa enggak? Langka dong. Berapa langkanya? 100 banding 1 berapa? 50 banding 1 berapa? 1000 banding 1 berapa? Ya, anggaplah 100 banding 1. Berarti untuk nemuin yang lu harus kenalan, lu harus swipe 100 kali dulu gitu. Baru ketemu, make sense kan? Itu kan sebenarnya semua logika, itu matematika sebenarnya. Jadi kalau baru ngedate berapa kali, udah aduh capek kok, aduh. Jujur aja ya, makanya belum ketemu jodoh, makanya belum ketemu yang bagus, makanya belum ketemu yang cocok. Karena kurang banyak. Ya. Mana udah ada tuh pertanyaan? Wah, nggak kebaca. Apa yang harus dilakukan? Sudah confess, nunggu jawaban 2 bulanan. Dia sensitif kalau ngomongin perasaan, bukan tentang masalah hubungan yang kompleks aja, tapi hampir semua hal dari masalah pribadinya yang pakai perasaan dia sensitif banget. Tapi dia menunjukkan selalu rasa sayang, bahkan support. Fase-fase terendah saya kok. Berapa lama lagi saya harus menunggu atau harus bagaimana kok? Saya bingung. Kalau confess-nya gimana? Kamu confess kayak aku suka sama kamu gitu, aku sayang sama kamu atau gimana? Jangan kamu kalau memang mau sama dia bilang langsung gitu ya. Misalnya mau jadian langsung ditanya gitu. Kamu mau jalanin bareng aku apa enggak? Kamu mau kita bisa ke jenjang yang lebih serius enggak gitu loh. Ya, kita bisa jadi pacaran enggak gitu. Ya. Ditanya beneran, dan kalau dia nggak bisa jawab ya udah, berarti nggak cocok, berarti dia belum kepengen saat ini, berarti memang lagi waktunya lagi nggak bagus gitu ya, dia belum ready, berarti udah jangan dipaksa gitu, jangan dipaksa. Dan kamu bilang dia tapi baik, oke dia baik, nah makanya kamu mau menerima baiknya dia tapi dengan resiko dia nggak mau serius, atau kamu mau serius tapi resiko kehilangan dia, gitu. Ya, kalau kamu bisa fine-fine aja tanpa serius ya silakan dilanjutin. Tapi kalau kamu maunya nyari yang serius, mendingan nggak usah. Ini termasuk yang buang-buang waktu tadi, gitu loh. Ya, jadi tadi yang saya bilang gitu loh. Oke?
Kalian lu buang-buang waktu nih di sini nih, berbulan-bulan sama cowok yang nggak jelas. Oke, memang dia baik, tapi dia wasting your time. Dia buang-buang waktu lu. Ini nih yang tadi saya bilang nih, langsung skip aja yang model begitu. Kalau memang jawabannya nggak jelas. Kalau memang yang kamu inginkan dia nggak bisa kasih, kalau memang kamu maunya serius, tapi dia nggak bisa, nggak mau, udah langsung skip, jangan buang-buang waktu. Nanti ini udah berapa bulan gitu loh. Ya udah 2 bulan, nanti jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, lu waste time banget, wasting time, ya. Jadi udah langsung skip aja mendingan. Oke, next berikutnya. Itu siapa? Tata. Coach, cara apresiasi pasangan dengan baik dan benar gimana? Ini nggak sesuai topik ini. Cara apresiasi pasangan yang baik dan benar gimana? Ya dipuji. Kalau bisa tahu, kalau kalian tahu bahasa cinta masing-masing lebih enak ya. Misalnya dia sukanya dikasih kado gitu, ya kamu cara apresiasinya kasih kado, kasih note misalnya. Misalnya dia kemarin habis rela-rela gitu antar jemput kamu gitu kan malam-malam misalnya. Nah, kamu mau kasih apresiasi ya kan. Selain kata thank you dan pujian, kamu juga bisa kasih gift karena kamu tahu dia suka kalau dikasih gift ya kan. Nggak usah yang mahal-mahal, yang simple aja gitu. Kasih gift ada tulisan thank you ya kemarin udah antar jemput aku malam-malam gitu. Nah, itu pasti dia luar biasa happy banget gitu ya. Kalau kamu tahu, kalau kalian saling tahu bahasa cinta masing-masing, kasih apresiasi sesuai sama bahasa cintanya, itu pasti jadi nilainya jadi lebih gede gitu di mata dia apresiasinya, dan dia jadi seneng buat ngelakuin lagi. Oke, next pertanyaan apa lagi? Ada nggak? Alif, coach tipsnya dong, buka obrolan, intro obrolan sama cewek-cewek asing di Instagram. Soalnya kok saya lebih sering gagalnya ya rasanya. Padahal saya udah pakai intro yang cukup unik juga. Aduh, kalau Instagram ini pertama yang nomor satu bukan soal intro lo, ya. Pertama nomor satu adalah profile lo dulu. Profile satu jangan digembok. Dua, fotonya harus keren, ya. Fotonya harus keren, bagus, high res, elunya juga kelihatan keren, ya. Itu karena orang akan lihat dulu ini siapa sih nih cowok gitu ya. Lebih bagus lagi ya kalau banyak gitu. Terus lu juga lu punya konten yang unik gitu, misalnya bukan cuma sekedar dokumentasi foto doang, lu lagi meeting, lu lagi sama temen lu, no gitu. Jadi profilnya harus bagus, foto-fotonya harus bagus, menunjukkan kayak oh ini cowok yang oke, ini cowok yang keren, cowok yang gaul, yang punya kehidupan, yang karirnya juga oke. Kelihatan tuh semua dari profilnya. Itu dulu, karena itu yang dicek. Kedua, baru intronya. Intronya ya harus yang fun, yang lucu, ya, yang menarik gitu. Ya sesimpel kayak kamu komentarin foto dia gitu, misalnya. Ya kayak misalnya ya fotonya dia lagi sama anjingnya misalnya ya kan. Ya kamu ledekin aja gitu. Cute banget gitu, doginya gitu, bukan yang punyanya gitu. Ya, kamu bisa ledekin kayak gitu. Atau ya sesimpel kayak tontonan masa kecil kamu apa gitu. Sebutin tontonan masa kecil kamu gitu. Misalnya film yang dia suka tonton. Bisa jawab pertanyaan yang seperti itu yang akan memancing dia untuk menjawab. Oke. Tapi faktor yang ketiga ini yang menentukan dia bakal balas apa enggak, ini juga menentukan adalah follow dia berapa. Yang follow dia berapa. Kalau followernya banyak, kemungkinan besar lu nggak akan dibalas. Kenapa? Bukan karena dia sombong, tapi karena numpuk yang DM dia. Gitu loh. Yang DM dia numpuk, DM dia banyak, dan apalagi kalau dia gemuk. Gitu loh. Jadi ketika lu DM dia itu masuknya nggak langsung masuk ke inbox, tapi masuk ke request. Jadi belum tentu dibuka DM lu.
Ya, jadi caranya adalah lagi-lagi harus DM ke banyak cewek sekaligus. Ya. Ini berlaku juga buat yang cewek ke cowok lah, sama. Ya, tapi nomor satu profil dulu diberesin biar keren. Oke, next berikutnya apa? Coach mau tanya, ini dari Martin, udah deketin gebetan 5 bulan, nah kan ini nih, tiap malam chat, dia suka tapi nggak mau komitmen. Saya tembak pertama ditolak, yang kedua dia minta waktu 2 minggu. Saya iyain tapi saya stop chat. Apa cara saya salah, benar, harus move on aja. Nah ini lagi, wasting time. Ya, wasting time, buang-buang waktu. Lu udah buang waktu 5 bulan, coba, teman-teman coba, omelin si Martin nih. Ya, omelin si Martin nih. 5 bulan, aduh. Kalau lu nggak stuck sama dia, begitu cukup sebulan aja, anggaplah sebulan, habis itu lu tembak, bilang mau nggak kita jalan lebih serius gitu kan, mau nggak jadi pacar gue gitu. Kalau dia bilang nggak mau komitmen bla bla bla, udah langsung skip. Jadi bisa kenalan sama yang lain. Bisa kenalan sama yang lain, anggaplah 5 bulan itu berarti lu udah bisa kenal 5 cewek bro. Possibility lu untuk kenal sama yang oke jadi lebih tinggi. Semakin banyak lu kenal, semakin banyak, semakin tinggi kemungkinan lu ketemu sama yang oke. Bener gak? Ya, make sense? Lu udah buang waktu, 5 bulan lama banget gitu loh. Oke? Next. Dari Yunis. Bagaimana hilangin trauma hampir ketipu sama orang yang kenalan di medsos? Oke. Hampir ketipunya gimana dulu nih? Ya, si Yunis gitu. Kalau di medsos sebenarnya lumayan lebih gampang untuk memfilter. Karena kalau di medsos ya anggaplah di Instagram gitu kan kelihatan dia punya temen atau enggak gitu. Circle-nya siapa aja gitu kan. Kalau di dating apps mungkin lebih sulit karena adanya foto doang gitu loh, dan kita juga nggak tahu orangnya temennya siapa dan segala macam. Kalau di sosmed kan kelihatan tuh ya, temennya siapa, dia orangnya kayak gimana, kira-kira lah ya, kerjaannya apa gitu, kelihatan lah kalau di sosmed ya. Sebenarnya yang tadi si Jill udah bilang gitu, oke. Yang tadi si Jill udah bilang adalah the power is in your hand. You have the power to say no. Kamu itu punya hak untuk bilang enggak gitu. Hampir ketipu apa misalnya? Misalnya dia pinjam duit, tinggal bilang enggak sorry, enggak bisa. Gitu. Hampir ketipu apa nih, Yunis? Gitu. Ketipu uang misalnya. Ya jangan kasih uang. Kalau ada orang yang mau minjem, ketipu aja. Ketipu apa? Dia mau ngajakin kamu ngapain misalnya, ya tinggal bilang enggak aja. Just say no. Just say no. Oke? Coba praktekin itu dulu mulai dari sekarang ya. Cara ilangin traumanya adalah kamu bisa mulai gitu dengan praktekin tadi, you can say no. Nanti pelan-pelan ketika kamu udah praktekin, percaya diri kamu mulai kembali. Percaya diri kamu mulai kembali. Ya, gitu. Jadi start coba sekarang nggak usah sama yang stranger banget. Coba lihat kalau yang ada mutualnya, boleh silakan kenal gitu, kenalan. Kalau misalnya nggak ada mutualnya ya udah oke, jangan dulu. Jadi nggak bisa langsung sembuh traumanya, pelan-pelan dulu kembalikan kepercayaan kamu bahwa nggak semua orang di sosmed itu jahat. Gitu. Oke. Boleh Q&A lagi, boleh. Christine, coach apa yang harus dilakukan kalau pacar saya akhir-akhir ini sulit meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng saya. Saya udah usaha buat match waktunya dengan dia, tapi selalu gagal buat quality time karena sibuk kerja. Tapi rajin chat. Kita LDR beda negara, sulit ketemu coach. Nah, coba diganti. Gitu loh. Coba diganti, tadi kan Coach Lex juga udah bilang,
minimal setengah jam ya tiap hari gitu ngobrol. Nah coba diganti, chatting yang berkurang gitu loh. Ngapain chatting sepanjang hari gitu loh. Kalau chatting sepanjang hari itu biasanya pasti obrolannya boring, tanya lagi apa, udah makan belum, kamu lagi apa, gitu kan, udah pulang kerja belum, mau ngapain bahas yang begitu gitu loh. Ya, jadi chattingnya aja dikurangin, dijadiin waktu ngobrol di malam hari teleponan gitu, bilang sama dia. Ya. Kadang cowok itu merasa kamu butuh quality time, dia merasa orang kita udah chattingan seharian kok, lu quality time apa lagi gitu loh. Karena buat cowok seharian chatting itu buat dia itulah quality time, sudah itulah gua sudah memberikan waktu buat lu gitu loh. Ya. Makanya ketika kamu minta nambah, udah chatting seharian terus minta nambah lagi, nggak mau cowok gitu loh, males. Makanya chattingnya itu aja dihilangin malah chattingnya gitu loh ya, paling pagi-pagi good morning gitu loh, semangat kerjanya gitu, udah habis itu udah nggak usah diganggu, dan you minta malam-malam, let's say sebelum tidur, teleponan gitu kan, ya cocokin waktunya lah, ya cocokin waktunya, teleponan bentar 30 menit, 15 menit, 30 menit, udah that's it. Oke, coba ya, coba. Oke, satu lagi ya, karena kita udah jam 6, masih ada apa namanya pengumuman giveaway dan jam tangan ya dari Lydia. Apa yang harus dilakukan kalau tipe cowoknya sepertinya avoidant? Kalau ada masalah ribut selalu butuh space sampai amarahnya reda baru bisa ngobrol baik lagi. Sedangkan saya inginnya masalah dibereskan hari itu juga. Terima kasih. Nah, kita nggak bisa maksa pasangan untuk ngikutin polanya kita. Kamu pengennya kalau lagi ada masalah berantem tuh pengennya langsung ngomong saat itu juga, ya kan? Sementara dia pengennya diam dulu, menenangkan diri dulu, baru ngobrolnya nanti. Nah ini jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti dia jadi stres, jadi nggak happy gitu, ya. Tapi kamu juga jangan sampai kamu yang merasa terpaksa harus nunggu dia gitu. Jadi solusinya gimana? Ya, sebenarnya banyak solusinya, tapi salah satu yang saya kasih solusi buat yang masalah begini adalah, oke, kalau ada masalah, kamu nih pihak yang pengen keluarin gitu, pengen yang ngularin unek-unek, pengen marah-marah, ya udah kamu marah-marah dulu di chat silakan. Ya zaman sekarang orang berantem juga di WhatsApp lah, ya kan? Ya udah lu marah dulu panjang di chat. Tapi dia boleh balasnya nanti. Gitu loh. Begitu dia udah ready. Ya. Jadi ngomong tuh sama pacar kamu gitu loh, bilang gitu loh. Kalau kita lagi ada masalah berantem, aku pengen ungkapin unek-unek, aku bakal chat dulu ya panjang lebar gitu. Kamu balasnya nanti nggak apa-apa. Gitu. Oke, nggak apa-apa, udah keluarin yang panjang. Terus jadi kayak bikin novel panjang, nggak apa-apa, it's okay. Tapi dia boleh responnya agak nantian setelah dia mau respon. Oke, jadi itu lebih fair. Ya, kamu juga nggak harus mendem, dia juga nggak harus terpaksa ngeladenin kamu. Ya. Jadi carilah solusi-solusi seperti itu, sebenarnya ada, bisa gitu, kalau mau. Jadi yang enak buat dua-duanya. Ya. Oke, thank you banget semuanya yang udah nanya juga. Oke, kita udah jam 6 sekarang, dan saya ingetin sekali lagi ya, kalau mau sukses dalam percintaan harus kerja keras, harus usaha, jangan takut, kenalan yang banyak, trial and error gitu loh. Cobain, nggak masalah, putus, ketemu, cari lagi, di ghosting, nggak apa-apa, cari lagi, terusin, jangan nyerah. Pasti nanti dapat yang cocok. Kalau kamu nggak nyerah, kalau kamu terus usaha, upgrade diri kamu, dan terus kenalan dan nyari, suatu saat pasti ketemu yang oke, pasti dapat yang cocok, dan relationship-nya jadi lebih lancar. Oke, thank you banget semuanya. See you.